Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman ibadah pada saat ini adalah Pendeta Jane Mailisa Watimena. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Puji Tuhan, puji nama-Nya yang maha besar, agung kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Mari kita tabiskan akan ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Maleakhi pasal 1 ayat 2a yang menyatakan, Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Demikianlah nats pembimbing bagi kita, serta terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup
Kau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaanmu. Di dalam suka duka, Kau ingin beserta, turut perjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaanmu Kau ubah dunia. Engkau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kasih setia-Mu yang senantiasa kami alami di sepanjang minggu yang berlalu dan di seluruh perjalanan hidup ini. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa di tengah berkat dan kasih-Mu masih saja kami seringkali berbuat, berkata, dan berpikir yang tidak sesuai dengan ajaran firman dan kehendak-Mu. Kami lalai dalam mengasihi sesama kami. Hidup kami penuh kebencian, angkara murka, dan dendam. Dalam kehidupan gereja, kami tidak setia datang beribadah kepadamu. Kami malas membaca Alkitab dan enggan mendengar firman-Mu. Bahkan dia menjadi sesuatu yang asing bagi kami. Tuhan, ampunilah kami. Hari ini kami mau belajar lebih sungguh lagi untuk setia kepadamu dan melakukan segala perintah-Mu. Ya Tuhan Yesus, sertailah kami dalam seluruh perbuatan, perkataan, dan pikiran, sehingga seluruh hidup yang kami jalani benar-benar dan sungguh memperlihatkan sikap hidup yang beriman dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Sungguh kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa Surgawi. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah
persembahan pujian dari saudari Indah Latuprisa. Untuk itu dipersilakan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun Yesus menopang hidupku. Pujian yang akan membawa kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Engkau menjadi kekuatan bagi kami ya Allah, untuk kami berjalan di tengah badai hidup yang tidak pernah kami alami, yang tidak pernah kami pikirkan dan kami rancangkan. Tetapi satu keyakinan kami, Engkau mengasihi kehidupan kami,
Untuk itu kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Layakkan setiap kami ya Tuhan, baik kami yang akan berkata-kata akan kebenaran firman-Mu, baik kami yang akan membaca, mendengarkan firman-Mu, kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menghayati akan kebenaran firman-Mu ini. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, kita berdiri untuk mendengar dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Maliaki 1 ayat 2 sampai pada ayatnya yang kelima, yang mengatakan, Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami, bukankah Esau kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kamu telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang padanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai luar daerah Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya minta izin untuk saya boleh melepas masker. Terima kasih. Selamat berjumpa dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di penghujung bulan Juli. Dan di penghujung bulan Juli ini kita dipertemukan dengan kitab Maleaki. Hanya terdiri dari 5 pasal. Tetapi kitab Maleaki mau meneguhkan kita. Kitab terakhir dari kitab Perjanjian Lama pada masa akhir pelayanan dan kepemimpinan Nehemia, Nabi Hagai dan Nabi Sakaria mendorong umat Tuhan untuk membangun kembali bait Allah di bawah kepemimpinan Esra. Dan Nehemia memimpin mereka untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu kini giliran Maleaki memimpin umat Allah membangun kembali kota Yerusalem. Dari Januari sampai Juli Tuhan telah memimpin Bapak Ibu saudara-saudari dan saya. Maka tema hari ini pun juga mau mengatakan Tuhan mengasihimu. Dan sebutan Maleaki sebagai utusan atau pembawa beritaku, sebutan ini menunjukkan apa yang dia lakukan
Dan juga pada bagian yang pertama dari kitab Maleakhi 1 ayat 1 mengatakan firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Itu mau menegaskan dia adalah utusan Allah. Dan Maleakhi membawa pesan Allah. Pada masa itu, orang Israel yang kembali dari pembuangan Babel mulai memasuki zona nyaman. Bangsa Israel dituntut oleh pemerintah Persia hanya membayar upeti atau pajak. Maka sebagai gantinya ketika mereka membayar upeti atau pajak, maka mereka aman. Hidup menjadi lebih mudah dibandingkan dengan saat berada di bawah penjajahan Babel. Tembok Yerusalem sudah berdiri kembali, bait Allah juga sudah selesai dibangun. Mereka mulai membangun usaha, pekerjaan, dan membangun rumah mereka. Hidup mereka sudah aman, sudah nyaman. Dan di tengah situasi keterlelapan ini, rasa nyaman ini, Maleakhi memanggil umat Israel untuk memperbaharui iman mereka. Maleakhi memberitakan inti dari penyembahan, karena walaupun umat Israel pergi ke bait Allah, melakukan semua ritual agama, namun hati mereka menjauh dari Tuhan. Apa yang Tuhan cari bukan sekedar penampilan luar dari hidup beragama, namun hubungan yang sejati dengan umatnya. Tuhan mencari hati yang murni, bukan sekedar penampilan luar. Mereka merasa nyaman, tetapi ketika Maleakhi datang mengorek rasa nyaman itu karena ritual mereka tidak murni. Maleakhi, kitab yang dipenuhi dengan teguran dan kecaman ini sangat menarik. Untuk menemukan bahwa kitab ini dimulai dengan pernyataan kasih Tuhan kepada umatnya. Sebagaimana nats pembimbing, aku mengasihi kamu. Sekalipun kitab ini mulai banyak dengan kecaman dan teguran, tetapi satu hal yang Tuhan anugerahkan, bahwa ia mengasihi umat Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih. Bukan hanya sekedar dia mengasihi, tetapi ada janji Tuhan. Janji manis dari Tuhan, janji pemulihan. Tuhan adalah yang pengasih dan penyayang. Mengapa Maleakhi perlu memulai kitabnya dengan ungkapan kasih dari Tuhan? Dan mengapa Maleakhi menyangkut pautkan dengan ibadah Yehuda yang sembarangan? Ini hal yang menarik. Ketika merasa nyaman, hanya membayar upeti, pajak, hidup mereka aman. Mereka melakukan ritual seperti biasanya. Seperti saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya lakukan. Tetapi jauh di atas semua itu ada hal yang tidak Tuhan inginkan, yang dilakukan oleh umat Israel. Oleh karena itu Maleakhi mengatakan, kasih Tuhan tidak lepas dari ibadahmu.
Karena ibadah merupakan salah satu bentuk ucapan syukur atas kasih Tuhan. Karena kasih-Nya Allah telah memberikan segala sesuatu yang baik kepada kita. Kalau kita lihat dari satu kitab perjanjian lama, Mazmur 103, ayatnya yang ketiga mengatakan, janganlah lupakan kebaikannya. Itu mau mengatakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, sekecil apapun juga, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dan dalam Mazmur 136 juga mengatakan kasih setia Allah kepada orang Israel. Dan hari ini tema kita pun juga Tuhan mengasihimu. Ibadah yang kita lakukan adalah sebagai wujud syukur kita untuk pemeliharaan Tuhan yang senantiasa Ia nyatakan dan berikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Kesungguhan dalam mengungkapkan syukur ditentukan oleh seberapa besar kita mengerti dan mengalami kasih itu. Orang-orang yang merasa tidak dikasihi oleh Allah tidak dapat mampu memberikan syukur yang besar dan benar. Ibadah mereka hanyalah rutinitas yang lahir dari keterpaksaan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini tidak terpaksa hadir untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini, tetapi sungguh menyadari akan kasih cinta Allah yang telah kita alami di sepanjang rentang waktu yang Tuhan anugerahkan. Maleaki ingin menegaskan dan menjelaskan kembali kasih Tuhan atas umatnya. Maleaki ingin menunjukkan bahwa keraguan bangsa Yehuda terhadap kasih ilahi sama sekali tidak mendasar. Tuhan mengasihi mereka dengan kasih yang luar biasa. Kasih ini diwarnai dengan kesetiaan dan kedaulatan. Sehingga ketika ayat 2 mau mengungkapkan bagi kita kasih yang setia, dalam teks bahasa Ibrani kata kerja mengasihi ini menyiratkan bahwa suatu tindakan terjadi selama durasi waktu tertentu. Panjangnya durasi ditentukan oleh konteks pembicaraan. Berdasarkan petunjuk di ayat 2, Maleaki tampaknya memikirkan sebuah durasi yang sangat panjang. Dari sejak zaman patriarkal yang diwakili oleh Yakub sampai kepulangan dari Babel. Lebih dari 1000 tahun berlalu, tetapi kasih Allah tidak pernah pudar. Tuhan setia. Ayat 2 mau mengungkapkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, kasih setia Allah tidak terbatas, tidak terpengaruh oleh waktu. Dari sejak zaman patriarkal, sejak zaman Yakub sampai mereka kembali dari Babel, tidak berubah kasih setia Allah. Kesetiaannya bukan hanya diukur dari durasi waktu, kesetiaan itu menjadi lebih jelas apabila kita mempertimbangkan siapakah umat Israel itu. Apakah mereka memiliki kelebihan tertentu yang membuat Tuhan mengasihi mereka dengan penuh setia? Sama sekali tidak. Bangsa Israel tidak punya kelebihan. Bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang seringkali membuat Allah menangis. Bangsa yang senantiasa melawan akan kehendak Allah. Dari awal, Allah memilih umatnya bukan berdasarkan kelebihan mereka,
tetapi kasih-Nya yang besar. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8 mengatakan hal ini. Bukan karena kelebihan dari bangsa Israel. Walaupun mereka terus-menerus tidak setia, Tuhan tetap mau mengasihi mereka. Ia mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Lalu ayat 2b sampai ayat yang kelima, kasih yang berdaulat. Kesetiaan saja seringkali tidaklah cukup. Kesetiaan tanpa kedaulatan bisa menciptakan kisah pilu. Itulah yang sering terjadi di sekitar kita. Seorang suami yang begitu mengasihi istrinya harus menghadapi kenyataan bahwa istrinya terenggut maut akibat kecelakaan. Seorang istri yang setia dirundung kepedulian dan kekhawatiran, tatkala menjaga suaminya yang sedang berjuang melawan penyakit yang mematikan. Mereka setia, tetapi tidak berkuasa untuk mengubah apa yang ada. Tidak demikian dengan kasih Allah. Dia bukan hanya setia tetapi juga berkuasa. Kasih-Nya bukan hanya kuat melainkan juga berdaulat. Perpaduan antara kesetiaan dan kedaulatan inilah yang sanggup memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan yang tak tergoyahkan. Suami, istri, anak boleh pergi mendahului Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pergi ketika orang-orang yang kita kasihi mendahului kita. Kasih setianya tetap berdaulat atas kehidupan kita. Ayat 2b sampai ayat yang kelima menerangkan kedaulatan kasih Tuhan melalui beberapa cara. Yang pertama, kasih yang berdaulat adalah kasih yang memilih dengan bebas. Ayat 2b hingga ayat 3a. Pemunculan Yakub dan Esau di ayat ini cukup menarik. Pemilihan Yakub dan Esau pasti didorong oleh pemikiran tentang pemilihan ilahi yang berdaulat. Bangsa Yehuda pasti mengingat bahwa pemilihan atas Yakub bukan Esau dilakukan oleh Allah sejak keduanya masih di dalam kandungan. Kejadian pasal 25 ayat 23. Pilihan ini jelas tidak dilandaskan pada perbuatan mereka. Di antara dua anak kembar ini Allah memutuskan untuk memilih Yakub. Kehendak bebas Allah memilih siapa yang Dia berkenan. Bukan yang tua, tetapi yang bungsu. Kadang-kala kan kita memilih yang tua, tapi pemilihan Allah ternyata terbalik. Tidak sebagaimana pemilihan manusia. Itu menandakan Allah berdaulat dan Allah bebas memilih siapa yang Dia kehendaki. Ada kasih dan kedaulatan Allah di dalam pemilihan itu. Bukan itu saja. Pemilihan ini juga bertabrakan dengan budaya pada waktu itu. Menurut tradisi, sebagaimana yang saya katakan, anak yang tua pasti lebih utama daripada yang muda. Usia tua memberikan banyak keuntungan dan keistimewaan dalam banyak hal. Dalam kedaulatannya, Tuhan menetapkan dari semula bahwa yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Ini fakta, bukan gosip. Alkitab dengan jelas menuliskan akan hal ini.
Jika bukan karena kedaulatan Allah dalam pemilihannya, yang akan terjadi secara otomatis adalah kebalikannya sebagaimana yang tadi saya katakan. Kita selalu menganggap yang tua lebih yang berkuasa daripada yang muda. Tetapi kedaulatan Allah, kebebasan Allah berbeda. Hal yang kedua, kasih yang berdaulat adalah kasih yang tuntas. Ayat 3b hingga ayat yang keempat. Allah bukan hanya memilih, namun ia juga memastikan bahwa pilihan itu akan terrealisasi secara tuntas. Tidak setengah-setengah. Tidak ketika Allah mau. Tidak mut-mutan. Kepulangan bangsa Yehuda dari Babel merupakan bukti nyata bahwa ia mengasihi mereka secara tuntas. Dari awal sampai akhir. Alfa dan Omega. Tidak tengah jalan dia berhenti. Tetapi ia melanjutkan akan kasihnya itu. Maka untuk menjelaskan hal ini Maleaki menggunakan sebuah perbandingan. Bangsa Israel berasal dari Yakub, sedangkan bangsa Edom dari Esau. Kejadian 25 ayat 30. Keduanya sama-sama berdosa. Keduanya sama-sama pantas untuk dimusnahkan. Keduanya sama-sama dihukum dengan cara ditaklukkan oleh bangsa lain. Tidak ada perbedaan sama sekali. Keduanya sama-sama mendapatkan keadilan Allah atas dosa-dosa mereka. Yang membedakan Bapak Ibu Saudara-saudari adalah pasca penghukuman itu. Bangsa Yehuda mendapatkan restorasi atau pemulihan dari Tuhan. Tidak demikian dengan bangsa Edom. Perlahan tetapi pasti daerah kekuasaan mereka diambil oleh bangsa-bangsa lain. Negeri mereka akan ditinggalkan dalam kehancuran dan kesunyian. Ayat 3. Di samping itu, pemulihan secara moral atau spiritual juga tidak terjadi pada bangsa Edom. Mereka akan senantiasa dikenang sebagai bangsa yang fasik. Ayat 4. Ingatan banyak orang tentang mereka adalah sebagai bangsa yang dihukum oleh Tuhan. Ini hal yang kedua yang menyatakan kasih yang tuntas. Lalu yang ketiga, kasih yang berdaulat adalah kasih yang universal. Ayat yang kelima dari bagian bacaan kita. Universal tetapi bukan dalam arti universalisme. Semua orang pada akhirnya akan diselamatkan. Universal dalam arti melampaui batas suku bangsa. Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah bangsa Israel. Bangsa yang mempertanyakan kasih Tuhan kepada mereka ayat 2 akhirnya akan melihat sendiri dan mengakui bahwa kasih ilahi itu bahkan lebih besar daripada diri mereka sendiri. Manusia memang terbatas dalam melihat, merasakan dan mengingat kasih Allah. Bahkan kita mudah melupakan pertolongan Allah yang baru kita peroleh. Kita masih sulit merasakan penyertaan Allah di dalam kesusahan. Mata bisa buta, mata kita bisa buta. Bahwa segala yang kita miliki hari ini adalah karena kasih Allah. Ketika indera kita terbatas untuk melihat, mintalah iman kepada Tuhan agar bisa melihat kebaikan yang telah dikerjakannya dalam hidup kita. Inilah penjelasan dari ayat 2 hingga ayat yang kelima. Bagaimana Tuhan mengasihimu. Bagaimana Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya. Kasihnya tuntas.
kasih-Nya tidak berubah. Ketika Dia memilih Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, maka Dia akan menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya adalah Tuhan yang setia. Ia menemani kita sepanjang waktu, memberikan bantuan kala kita memerlukannya. Tuhan juga sangat baik. Ia menjaga Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya pagi sampai malam, malam sampai pagi. Dan apa yang menjadi kebutuhan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, Ia sediakan. Meski seringkali kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan nama Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Dia mengingat ketika Dia telah memilih Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, Ia bertanggung jawab penuh atas kehidupan dari setiap umat yang Ia pilih. Ia tidak lepas tangan, tetapi Ia senantiasa merangkul dengan cintanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, apa yang perlu kita renungkan dari bagian bacaan kita ini? Hal yang pertama yang menjadi renungan kita pada hari ini adalah besarnya belas kasih Tuhan yang mau memilih kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari kemarin telah memilih. Betul? Calon majelis. Ada tanggung jawab ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari mencoret atau mengcross dari nama yang Bapak, Ibu, saudara-saudari pilih. Bukan hanya sekedar memilih, sebagaimana Allah memilih kita. Besarnya belas kasihan Tuhan yang mau memilih kita. Biarlah kita belajar untuk melihat betapa mulianya kasih setia Tuhan karena diberikan kepada orang-orang yang tidak layak seperti kita. Kita yang terlalu hina, terlalu cemar, yang sudah tenggelam dalam berbagai dosa, kita yang penuh dengan sikap yang memberontak kepada Tuhan, kita semua dikasihi dan diampuni oleh-Nya. Pilihan Tuhan atas kita menjadi tanda cinta kasih Tuhan dan bukan tanda kebaikan kita. Kalau kita mau jujur, adakah kebaikan kita yang boleh kita banggakan? Kalau kita mau jujur, adakah pelayanan yang kita kerjakan dapat kita banggakan? Tidak, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tetapi Tuhan memilih kita karena Dia mengasihi kita sebagai anak-anak-Nya. Dia mencintai kita sekalipun kita seringkali memberontak. Apa yang menjadi ketetapan dari Tuhan? Ketika nama Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam kertas suara sebagai yang dipilih dan memilih, berhak dipilih dan tidak dipilih, itu bukan semata-mata kepentingan dari panitia pemilihan, tapi itu adalah amanat dari Allah pun juga. Allah memilih kita tanpa syarat. Hanya cukup kita setia kepadanya dan mengasihi Dia sungguh-sungguh. Lalu kenapa ketika kita akan dipilih oleh Allah,
menjadi rekan kerjanya, maka kita mengajukan surat permohonan pengunduran diri. Dengan berbagai macam alasan. Adakah Tuhan punya alasan ketika memilih kita? Satu hal yang perlu kita renungkan bersama Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih. Secara manusiawi, mungkin kita tidak sanggup untuk menunaikan tanggung jawab yang Allah titipkan bagi kita. Tetapi jangan lupa, ketika Dia memilih, Dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri menunaikan tanggung jawab itu. Dia akan merangkul, memperlengkapi, sehingga memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya mengemban tanggung jawab pelayanan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan buru-buru untuk mengundurkan diri. Kalaupun kita mengundurkan diri, sampai di mana? Suatu waktu Tuhan tangkap. Dan Ia mengatakan, ini tempat yang aku percayakan kepadamu. Mengapa engkau lari-lari? Tugasmu belum selesai. Belum tuntas sebagaimana kasihku. Ini hal yang pertama yang perlu kita renungkan. Dengan tema kita hari ini, Tuhan mengasihimu. Kalau kita boleh menyebut nama kita masing-masing, Tuhan mengasihimu Jen. Tuhan mengasihimu Ibu Evi. Maka respon kita pun juga, aku mengasihimu ya Tuhan. Maka aku pun juga bersedia mengikut jalan. Sekalipun di tengah badai tantangan, sebagaimana persembahan pujian yang dilantunkan oleh anak kekasih kita, aku tidak akan goyah ketika harus menempuh perjalanan yang penuh liku. Tantangan ku hadapi karena aku tidak sendiri. Ada Tuhan yang menguatkan, menopang aku. Ini hal pertama yang perlu kita renungkan. Hal yang kedua, mari kita belajar melihat di manakah hati Tuhan dan rela berkorban di situ. Tuhan memberikan hatinya bagi pemberitaan firman-Nya. Tuhan memberikan hatinya bagi pembinaan iman umat Tuhan. Tuhan memberikan hatinya bagi pertumbuhan rohani yang sehat di antara domba-dombanya. Inilah juga yang harus menjadi perhatian kita. Sudahkah kita rela memberi untuk hal-hal yang diperkenan Tuhan ini? Sudahkah kita berkorban dengan memberikan apa yang menjadi milik kita? Sudahkah kita berkorban waktu untuk hal-hal yang Tuhan izinkan untuk kita tunaikan dan kerjakan? Sudahkah kita berkorban untuk tenaga kita? Kita yang mengasihi Tuhan, biarlah kita melakukan semua ini dengan kerelaan untuk berkorban bagi Dia yang telah lebih dahulu berkorban bagi keselamatan umat manusia. Pengorbanannya tidak dapat dibanding oleh pengorbanan Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, dua hal ini yang menjadi renungan kita secara pribadi. Jikalau Allah setia, mengapa aku tidak bisa setia kepada Dia yang telah mempercayakan aku ada di tengah-tengah dunia ini? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, Tuhan akan selalu menguatkan hati dan memberikan kita semangat untuk menghadapi berbagai macam persoalan.
Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan mungkir dari janji setianya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya boleh mungkir dari janji kita, tetapi Allah tidak. Dia tidak akan mungkir. Bacaan kita mengatakan sampai tuntas. Dia akan bersama dengan kita. Oleh karena itu jangan ragu ketika Tuhan mempercayakan apapun profesi yang dilakoni oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Apapun juga tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di jemaat ini. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Itu bukti kesetiaan kita bagi Allah yang mengasihi. Amin. Karunia inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Ada satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersatu, satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli yang masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikuduskan pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur padamu yang telah membangunkan kami hari ini, dan kami pun juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri agar kami hidup lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu dan sesama. Kami pun juga sudah boleh beribadah kepadamu ya Allah, dan kami pun juga Engkau nyatakan lewat pemberitaan firman, hamba-Mu sudah selesai mewartakan akan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri menyempurnakan itu dalam setiap loh hati kami masing-masing yang Allah, sehingga kami pun juga boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi kami. Hari ini kami akan jalani dengan hati yang beriman dan percaya bahwa Bapa akan menyertai setiap langkah kami,
Walau kami tahu masalah dan persoalan hidup akan menghadang, tapi kami tetap percaya Bapa bukan saja akan memberikan kami kekuatan, tapi Bapa adalah kekuatan kami. Kami akan jalani hari ini dalam iman dan mata yang tertuju padamu, bukan pada persoalan, bukan pada masalah, bukan pada pergumulan kami, ya Allah. Curahkanlah anugerah dan berkat-Mu bagi setiap umat-Mu, ya Allah. Dan setiap orang yang pada hari ini membutuhkan pertolongan-Mu. Bila mereka mengalami kelemahan tubuh, harus dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, jamalah dan sembuhkanlah ya Tuhan. Karena Engkau adalah kekuatan mereka. Bila ada umat-Mu yang mengalami duka cita oleh karena kepergian orang-orang yang mereka kasih dan mereka cintai, karuniakanlah kekuatan untuk mereka boleh menapaki hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Sehingga ketika mereka harus hidup sebagai janda, duda, yatim, piatu, mereka tidak mengalami kesepian. Tetapi mereka percaya ada satu sobat yang setia di dalam hidup mereka. Beri sukacitamu ketika umat-Mu juga boleh bersuka cita oleh karena mereka mengalami ketambahan usia di dalam kelahiran. Mereka mengalami sukacita oleh karena mengalami pertambahan dalam usia perkawinan. Mereka mengalami sukacita oleh karena keberhasilan dalam pendidikan, dalam usaha, dalam pekerjaan. Kiranya sukacita itu pun juga keluar dari hati yang senantiasa mau memuji dan memuliakan Engkau. Bila umat-Mu ya Allah saat ini sedang mencari pekerjaan, berkenan Engkau membuka jalan agar ada pekerjaan buat memenuhi kehidupan mereka. Dan bahwa kami berjalan dalam firman kebenaran, serta beri roh takut akan Allah, akan ada dalam hidup kami senantiasa. Sebagai warga negara yang ada di dalam pemerintahan Kota Makassar ini, ya Allah, Tuhan tolong kehadiran kami pun juga boleh membawa dampak yang baik bagi kehidupan bersama kami. Lewat kehidupan kami pun juga kasih Tuhan dihadirkan. Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dari tingkat desa sampai ke tingkat ibu kota. Kiranya para pemimpin-pemimpin kami ini pun juga boleh memberikan diri mereka untuk bekerja dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati akan situasi dan kondisi dunia yang saat ini masih berada di dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan tolong untuk kami pun juga senantiasa menjaga protokol kesehatan. Engkau memberkati akan setiap umat-Mu ya Allah, yang saat ini pun juga mengalami bencana alam di berbagai tempat, bahkan ada yang mengalami perang Rusia dan Ukraina. Tuhan tolong sehingga bencana alam dan peperangan ini pun juga dapat berakhir. Oleh karena kasih Tuhan pun juga dihadirkan di tengah-tengah gumul juang yang dialami. Ya Allah ya Tuhan kami mengucap syukur pemilihan tahap pertama majelis di GPIB Jemaat Bahtera Kasih ini boleh berlangsung dengan baik. Siapapun yang terpilih dan Engkau pilih, itu mereka pun juga boleh meresponi dengan baik sebagai panggilan Allah
untuk menjadi rekan kerja Allah di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Tuhan berkenan memberkati proses-proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh jemaat-Mu ini. Bersama panitia pemilihan penatua dan diaken, kiranya semua boleh terjadi dan berlangsung dengan penuh kedamaian dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu jemaat ini bergumul dengan pembangunan guest house dan berbagai program kerja yang ada. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan buka jalan, sehingga apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu ini pun juga berangsur-angsur ada jawaban yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati akan kehidupan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dari tingkat jemaat mupol sampai sinode. Kiranya kehadiran gereja-Mu ini pun juga boleh menghadirkan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami percayakan hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang Tuhan kenankan hanya ke dalam tangan pengasihan. Dan di tengah-tengah doa syafaat kami ini pun juga ya Tuhan, kami rindu sebagai jemaat-Mu untuk membawa pergumulan-pergumulan lewat doa-doa pribadi kami. Untuk itu ya Tuhan, dengarkanlah setiap doa-doa yang kami naikkan dari tempat duduk kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua perangkat pelayanan yang ada di jemaat ini. Baik sebagai ketua majelis jemaat, baik sebagai pendeta jemaat, baik sebagai pendeta-pendeta pendukung, baik sebagai pengurus pelkat-pelkat dan panitia-panitia yang ada. Berkenan Tuhan memberkati kehidupan mereka, baik secara pribadi, bahkan bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Kiranya mereka pun juga boleh sehati untuk menopang dan melakukan tanggung jawab ini. Terpujilah Engkau ya Kristus yang telah menganugerahkan kami kesempatan untuk boleh melayani di rumah-Mu yang kudus ini. Baik kami sebagai koster, baik kami sebagai satpam, baik kami sebagai tim Satgas COVID-19, baik kami sebagai tim multimedia, baik kami sebagai pemandu lagu, baik kami sebagai organis, baik kami sebagai yang memberikan persembahan pujian lewat saudari Indah Latuprisa, baik kami sebagai diaken penatua sektor pelayanan 2 Jemaat Baktra Kasih, bahkan kami umat-Mu ya Allah, ini kami yang boleh datang kepadamu ya Allah. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Sekali lagi kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudari Indah, untuk itu dipersilakan.
Tuhan dimuliakan atas puji-pujian yang disampaikan oleh Indah. Indah titip salam buat Pak Doni dan Ibu Erni. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kedua orang tuanya penyanyi, maka anaknya juga penyanyi. Marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui kesempatan memberi persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan berdasarkan firman Tuhan itu. Marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, dalam rangka aksi pencarian dana, tim kerja penopang dana program kerja dan anggaran tahun pelayanan 2022-2023 GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar, maka dalam ibadah minggu ini akan dijalankan pundi khusus yang paket pita untuk menopang program kerja dan anggaran tahun pelayanan 2022-2023 di GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Mari bersama dan bersehati mendukung kegiatan tersebut melalui pemberian sukarela dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas partisipasinya. Diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Nyanyian persembahan dari Kitab Bakti 79 bait 1 dan sampai baitnya yang ketiga. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaanmu. Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya, serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu dan dunia ciptaan-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 31 Juli 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Jane Mailisa W. Pelayan liturgi, diakon dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 2. Pemandu lagu, Saudari Leri Takasili dan Saudara Esa Rawatilete. Persembahan pujian, Saudari Indah Latuperisa. Organis, Saudari Hermina Tondombala. Produksi siaran, tim multimedia. Pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, Satgas AKB, atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir berjumlah 164 orang, yang terdiri dari laki-laki 69 orang dan perempuan 95 orang. Ibadah gabungan Pelkat PT 12 sektor pelayanan. Hari dan tanggal Minggu 31 Juli 2022, waktu pukul 11.00 WITA, tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Payembonan, pengiring tim musik Pelkat PT, Prokantor Pelkat PT. Mohon kehadiran pelayan dan anak layan sektor pelayanan 1-12 dalam ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Jumat 5 Agustus 2022, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Bartolomeus Padatu. Liturgis Bapak Moses MM Latuperisa dan Yakobus Wairata. Persembahan pujian paduan suara Pelkat PKB. Pemandu lagu Bapak Hendrik Alexander Watilete. Organis Bapak Eki Rumbu. Tempat Gedung Gereja Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara luring pada ibadah tersebut. 2. Bidang gereja dan masyarakat. Perlombaan dan pertandingan dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, maka akan dilaksanakan perlombaan dan pertandingan dengan info sebagai berikut. Pertama, kategori anak, PA dan PT. Lari kelereng, makan kerupuk, paku botol. Kedua, kategori dewasa, GP, PKB,
GP, PKP, PKB, dan PKLU, joget balon, domino fun, yoker play. Untuk informasi lebih lengkap, harap lihat warta buku halaman 9. Diharapkan partisipasi dari seluruh warga jemaat dalam lomba tersebut. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Penyampaian. Disampaikan kepada warga jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar bahwa Pelkat GP Bahtera Kasih telah mengikuti lomba tenis meja, gawing mini, bola voli, dan cerdas cermat yang diadakan Pelkat GP GPIB Mangamaseang pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 22 sampai 23 Juli 2022 dengan info hasil perlombaan yang diperoleh Pelkat GP GPIB Bahtera Kasih adalah 1. Gawing mini juara 1, 2. Voli juara 2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 3. Bidang pembangunan ekonomi gereja atau PEK, kegiatan pencarian dana tim kerja Bina Dasar Pelkat GP. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa tim kerja Bina Dasar Pelkat GP akan mengadakan aksi pencarian dana berupa basar dapur berjalan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Agustus 2022 pada halaman gedung gereja. Demikian disampaikan dan dimohon partisipasi dari seluruh warga jemaat dalam aksi pencarian dana guna menunjang Bina Dasar Pelkat Gerakan Pemuda GP. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 4. Bidang Inforkom dan Litbang. Atestasi masuk. Telah mendaftar masuk dalam persekutuan warga GPIB Jemaat Bahtera Kasih atas nama Hendrina Madabi dan Anneke Madabi dan berdomisili di Jalan Adiaksa 7 nomor 1. Terdaftar sebagai anggota jemaat sektor pelayanan 7. Majelis jemaat menyambut kehadiran keluarga serta diucapkan selamat bersekutu bersama warga jemaat GPIB Bahtera Kasih. Majelis jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 29 Juli 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara-saudari dengar. Perlindungan, bimbingan
Bapak Ibu saudara-saudari, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.